Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Segenap pengurus pusat, pengurus organisasi pendukung, pengurus daerah, serta seluruh anggota keluarga besar FKPP yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas perkenannya, kita semua masih diberi kesempatan untuk bersama-sama pada hari ini tanggal 12 September tahun 2022 memperingati hari ulang tahun FKPP yang ke-44. Peringatan hari ulang tahun FKPP kali ini masih kita laksanakan secara sederhana mengingat suasana keprihatinan bangsa kita yang masih berusaha bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Dalam situasi bangsa yang sulit seperti ini, tepatlah kiranya momen peringatan ulang tahun ini kita jadikan wahana untuk meneguhkan kembali visi bangsa, sekaligus menguatkan tekad untuk meningkatkan karya pengabdian kita dalam ikut serta membangun bangsa dan negara Indonesia yang tercinta. Oleh karena itu, tema yang kita angkat dalam peringatan hari ulang tahun FKPP kali ini adalah lebih sehat dan lebih berkarya membangun negeri, guna meneguhkan visi kebangsaan dan meningkatkan karya pengabdian FKPP untuk ikut membangun negeri ke depan. FKPP telah menyusun 3 kelompok program periode tahun 2021-2026, yaitu program konsolidasi, program FKPP membangun negeri, dan program teritorial FKPP. Kiranya program-program ini menjadi panduan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepengurusan FKPP disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat, agar karya pengabdian kita lebih terpadu, sistematis, terarah, dan terukur. 4 program konsolidasi FKPP 2021-2026, yaitu konsolidasi wawasan, konsolidasi emosional, konsolidasi organisasi, dan konsolidasi kader, kembali ditetapkan dalam Munas ke-10 yang lalu, dalam rangka penguatan FKPP sebagai organisasi bela negara yang bersatu dan berdaulat, satunya jiwanya dan satu raganya, sebagaimana diikrarkan pada Munas 2015 di Magelang, sehingga mampu meningkatkan kiprahnya dalam pembangunan bangsa dan negara. Dalam program konsolidasi ini, FKPP juga bertekad menjadi promotor konsolidasi keluarga besar TNI Polri yang saat ini dirasa belum terkonsolidasi dengan baik. Selain 4 program konsolidasi tersebut, FKPP sebagai hardliner dalam menjaga dan mengaktualisasikan Pancasila telah juga bertekad menjadikan penggerak utama, prime mover, dalam mensosialisasikan dan melaksanakan paradigma pembangunan 3 ranah peradaban berdasarkan Pancasila yang dirumuskan atas kerjasama aliansi kebangsaan, FKPP, dan beberapa mitra lembaga lainnya. Bagi FKPP, menjaga Pancasila tentu tidak cukup hanya disosialisasikan atau diinternalisasikan sebatas dimensi mental moralitas sebagai keyakinan dan pengetahuan, melainkan juga harus diaktualisasikan dalam tindakan. Pancasila tidak cukup hanya sekedar diklaim dan dihafal, melainkan harus sungguh-sungguh dibudayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas sikap dan tekad tersebut, FKPP telah menjabarkan paradigma pembangunan 3 ranah tersebut ke dalam program FKPP Membangun Negeri untuk 5 tahun ke depan. Dengan program ini diharapkan FKPP dapat meningkatkan upaya ikut memajukan 3 ranah kehidupan bangsa yang selama ini telah dilaksanakan melalui institusi maupun kader-kader FKPP yang disebar di berbagai cabang kekuasaan dan berbagai bidang kehidupan. Hanya dengan upaya seperti itu, FKPP kiranya bersama komandan bangsa lainnya dapat menjaga Pancasila sebagai nilai bersama atau share value, sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. FKPP sebagai entitas bela negara juga sangat berkeinginan bisa berperan membantu TNI atau aktor nasional lainnya dalam membangun sistem senjata sosial yang sangat dibutuhkan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dalam perang modern dewasa ini. Bagi FKPP, konsep bela negara sesungguhnya
merupakan bagian dari upaya membangun dan memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta yang terbukti sangat ampuh dalam berbagai perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu. Oleh karena itu, FKPPI dengan struktur organisasi yang tersebar sampai ke tingkat desa, serta memiliki modal sosial yang dimiliki, berupaya mengembangkan program teritorial FKPPI untuk 5 tahun ke depan. Dengan program yang dikembangkan ini, FKPPI memang berorganisasi untuk berbela negara. Diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi atas defisit kemampuan sistem senjata sosial bangsa ini yang sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai ancaman non-militer yang lebih mengukuhkan dewasa ini. Segenap kader FKPPI dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bersama, ketika bangsa-bangsa di dunia sedang berusaha bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19, telah muncul krisis susulan, yaitu krisis pangan dan energi, sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina. Dari laporan PBB Juni tahun 2022 yang lalu, diketahui bahwa 94 negara atau sekitar 1,2 miliar orang telah mengalami krisis pangan akibat terganggunya rantai pasokan pangan dunia. Krisis pangan juga bisa mengancam Indonesia, karena banyak negara melakukan aksi pembatasan ekspor, bahkan proteksi terhadap sejumlah komoditi pangan, sehingga menyebabkan terganggunya pasokan pangan di dalam negeri. Apabila kondisi tidak diantisipasi dan dimitigasi dengan baik, tentu dapat mengancam ketahanan pangan nasional kita. Pemerintah memang telah menyiapkan berbagai strategi dan kebijakan dalam menghadapi kemungkinan krisis pangan ini dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun demikian, tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab meningkatkan ketahanan pangan kepada pemerintah. Peran masyarakat juga sangat diperlukan, termasuk bagi FKPPI. Walaupun program penguatan ketahanan pangan sudah kita canangkan untuk 5 tahun ke depan melalui program FKPPI Membangun Negeri, tentu dalam situasi ancaman krisis pangan yang kita hadapi saat ini, program ini harus menjadi prioritas untuk kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat, terutama pada tingkat keluarga, untuk membantu menghadapi krisis pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Membangun ketahanan pangan berbasis keluarga dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan lahan pekarangan melalui home farming atau family farming, serta ikut mengatasi kehilangan pangan atau food losses dan sampah makanan atau food waste yang sangat mempengaruhi kesediaan pangan. Masalah kehilangan dan sampah makanan sangatlah serius mempengaruhi ketahanan pangan nasional kita, karena menurut data The Economist Intelligence Unit tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara yang membuang makanan terbanyak di dunia setelah Saudi Arabia. Rata-rata setiap orang Indonesia membuang sekitar 300 kg makanan yang layak makan setiap tahunnya, atau secara keseluruhan hampir 13 juta ton makanan dibuang sia-sia setiap tahunnya di Indonesia. Sekedar kader keluarga besar FKPPI yang saya cintai, mencermati perkembangan kekinian yang dihadapi masyarakat global termasuk yang dihadapi bangsa Indonesia, sebagaimana saya sampaikan tadi, serta pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, saya mengajak segenap keluarga besar FKPPI untuk senantiasa menjaga kesehatan agar kita dapat meningkatkan karya pengabdian sebagaimana tema HUT FKPPI hari ini. Untuk itu, saya menyampaikan beberapa pesan kepada seluruh kader keluarga besar FKPPI dimanapun Anda berada sebagai berikut. Pertama, senantiasa memperkuat komitmen kebangsaan kita, baik secara individu maupun organisasi, dengan didasari kesadaran dan pengakuan atas kemajuan bangsa ini, agar FKPPI mampu menjadi agen pemersatu bangsa yang sangat diperlukan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. 2. Melanjutkan konsolidasi wawasan, emosional, organisasi, dan kaderisasi dengan senantiasa memperhatikan perkembangan lingkungan dan tantangan kekinian agar FKPPI menjadi organisasi yang visioner sekaligus responsif untuk menekan karya pengabdian dalam ikut membangun negeri. 3. Terus memelihara komitmen bersama, kekompakan, dan soliditas
serta memperkuat ikatan emosional kita agar kita tetap bisa menjaga FKPBI sebagai organisasi yang solid, kuat, dan maju sebagai alat pemersatu sekaligus alat mencapai tujuan bersama. 4. Terus menguatkan komitmen dan semangat bela negara karena FKPBI sebagai wadah anak-anak dari para pejuang pendiri bangsa dan pembela bangsa memang dibentuk untuk berbela negara. Inilah watak jati diri FKPBI sebagai pembeda dengan organisasi sejenis lainnya yang harus tetap kita jaga. 5. Dalam menghadapi ancaman krisis pangan saat ini, agar kader FKPBI menjadi pelopor dan mengajak segenap masyarakat untuk menggelorakan gerakan ketahanan pangan nasional melalui konsep pangan dari pekarangan, serta ikut mengkampanyekan pengurangan sampah makanan dengan mengubah perilaku keluarga dalam konsumsi pangan. Segenap keluarga besar FKPBI yang saya cintai dimanapun Anda berada. Demikianlah sambutan saya atas nama keluarga besar FKPBI dalam rangka memperingati 44 tahun perjalanan keluarga besar FKPBI. Selamat berjuang serta terus berkarya untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dirgahayu FKPBI. FKPBI jaya, jaya, jaya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.